berjudul Design for the Real World, bahwa terdapat 6 prioritas dari desain yang bertanggung jawab. Salah satunya adalah desain untuk peralatan bagi pengajaran dan pelatihan untuk orang-orang dengan kondisi keterbelakangan mental, kecacatan, dan ketidakmampuan. Nah, mengapa isu ini semakin hari kian menarik? Sebab kebanyakan produk dan jasa yang beredar di pasaran dan yang kita gunakan didesain untuk pengguna secara umum, yaitu yang sehat, yang kapabilitas lengkap, kemudian yang menggunakan tangan kanan, berkulit putih, laki-laki, dan usia muda. Kenyataannya, pengguna yang demikian itu bukan mewakili populasi yang lebih luas. Nah, konsep inklusivitas pun berkembang dengan lebih memperhatikan keberagaman dan keunikan tiap individu. Inklusivitas dalam proses dan instrumen desain serta dampak yang lebih luas dari segi sosial, lingkungan, maupun bisnis. Nah, jika inklusivitas adalah hal yang sangat penting dan mendesak, mengapa belum semua mahasiswa, khususnya dalam perguruan tinggi, diajarkan mengenai inklusivitas? Dan mengapa belum semua mahasiswa memahami konsep apa itu inklusivitas? Nah, bagaimana sebagai tenaga pengajar kita menyampaikan konsep ini? Nah, penelitian ini didasarkan pada metode atau dikerjakan dengan metode yang sering kita kenal di dunia edukasi, metode penelitian tindak kelas atau action research. Nah, penelitian tindakan atau action research ini adalah kajian tentang situasi sosial sebetulnya ya, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya. Penelitian tindakan semula dirancang untuk mencari pemecahan masalah terhadap masalah sosial yang pada waktu itu berkembang, misalkan pengangguran, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Nah, penelitian tindakan diawali dengan mengkaji masalahnya itu apa sih, gitu. Dan kemudian berdasarkan hasil kajian tersebut dijadikan dasar untuk mengatasi masalahnya, atau bisa dikenal juga kategori bottom up research. Nah, model penelitian yang saya gunakan mengikuti penelitian tindakan yang diusulkan oleh Kurt Lewin, meliputi perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, secara singkat dan sederhana, saya gambarkan langkah-langkah penelitian saya. Diawali dengan prates, melalui kuis dengan media Google Form, mahasiswa diberi pertanyaan tentang definisi mana yang paling mendekati dengan inklusivitas. Kemudian, tindakan pertama, mahasiswa diminta untuk secara bebas, acak, menuliskan kata atau frasa apa yang terlintas ketika mereka mendengar kata desain inklusif. Mereka dapat menuliskan jawabannya melalui aplikasi Mentimeter. Setelah itu, sebagai tenaga pengajar, kita akan mengobservasi apa yang mereka tuliskan. Apakah ada kata kunci yang memang berkaitan dengan inklusif atau yang sama sekali tidak menggambarkan desain inklusif. Selanjutnya, di tindakan yang kedua, mahasiswa diajak untuk bermain peran yang pertama secara berkelompok. Hal ini bisa dilakukan dengan membagi mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok kecil dan meminta mereka memecahkan masalah dalam sebuah kisah atau sebuah cerita. Mereka diperhadapkan pada kasus jika mereka naik sebuah kapal dan kapalnya karam dan akan tenggelam, mana yang akan mereka selamatkan terlebih dahulu. Di sana ada beberapa penumpang dengan latar belakang yang beragam. Kemudian setelah itu mereka diminta untuk mengungkapkan pendapatnya dan kita observasi apa alasan atau apa dasar mereka menentukan pilihan atau jawaban tersebut. Selanjutnya di tindakan yang ketiga, mahasiswa diajak kembali untuk bermain peran tapi secara individu. Jadi mereka mengambil peran orang-orang dengan kondisi keterbatasan tubuh, gitu ya. Misalkan keterbatasan kemampuan penglihatan, kemampuan gerak, kemampuan menjangkau, merentan, dan seterusnya. Lalu mereka diminta untuk menuliskan refleksi atau hasil pembelajaran mereka selama bermain peran. Terakhir, mereka akan diminta untuk mengisi kembali dengan pertanyaan yang sama sebelum mereka menjalankan bermain peran melalui Google Form. Nah, hasilnya di awal penelitian,
ketika mereka mengisi pertanyaan, hanya 28,8% atau sebanyak 15 dari 52 orang mahasiswa program studi desain produk di UKDW yang memilih jawaban yang tepat. Dan setelah di akhir mereka dicek dan dites kembali, sebanyak 80,8% atau sekitar 42 dari 52 orang mahasiswa memilih jawaban yang tepat mengenai konsep inklusivitas. Nah, sebetulnya untuk mencapai pemahaman terhadap suatu konsep yang masih baru seperti inklusivitas bagi mahasiswa ya, diperlukan kombinasi beberapa model pembelajaran. Jadi tidak bisa hanya dengan model ceramah atau teacher centered learning, tapi bisa dikombinasikan dengan beberapa model pembelajaran yang lain. Nah, dua di antaranya adalah role play and simulation serta discovery learning, di mana mahasiswa diajak membangun empatinya terhadap subjek dalam situasi dan kondisi tertentu dengan cara mengambil peran menjadi subjek tersebut. Dan di discovery learning mereka belajar sendiri. Setelah saya melakukan aktivitas-aktivitas ini, mereka harus mendeskripsikan dan membangun pengetahuan secara mandiri berdasarkan clue, petunjuk, atau data informasi yang disediakan oleh tenaga pengajar. Nah, di akhir kesimpulannya, sebetulnya model pembelajaran ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk membantu mahasiswa dalam memahami konsep desain inklusif. Dan dalam kondisi pandemi seperti ini, mahasiswa tetap bisa belajar untuk menjaga dinamika kelas ya, dengan mereka mendokumentasikan seperti gambar yang tercantum di sebelah kiri, di mana mahasiswa tetap mengikuti prokes atau protokol kesehatan ketika melakukan aktivitas bermain peran secara individu bahkan di sarana publik. Nah, sebagai penutup, ada satu hal yang ingin saya simpulkan bahwa ketika kita berbicara tentang desain, sebetulnya bukan hanya mengenai estetika, fungsional, atau memenuhi kebutuhan emosional atau emotional design-nya saja. Tapi sebetulnya desain memegang peranan penting dalam mendorong keberlanjutan dan menciptakan inklusi sosial. Oleh karena itu, edukasi mengenai desain inklusif perlu mendapat perhatian yang lebih, bukan hanya sebagai wacana atau pertukaran ide, tapi dilihat lebih luas pada dampaknya ditinjau dari sudut pandang desain sosial. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan waktu kepada moderator. Baik, Bu Krisnastuti, terima kasih atas presentasinya. Seharusnya ada presenter satu lagi ya, dari 043, barusan confirm baru masuk ke ruangan. Mungkin setelah itu baru kita masuk sesi tanya jawab ya. Mungkin admin bisa dibantu ya. Ya, ini ada presenter 043 ya, baru datang. Mungkin silakan Bu Devani bila mau presentasikan paper. Iya, ya. Yang lain udah ya? Masih buka komputer dulu nih, bentar. Udah tadi. Bentar. PPT. Oke. Oke. Oke, halo, selamat siang semuanya. Sorry, telat, saya pikir presentasinya jam 2, ternyata sekarang ya. Oke. Ini jadi saya mau presentasikan, ini tugas mata kuliah sebenarnya ya, ini dilakukan oleh saya yang briefing, habis itu ini tugas mahasiswa. Topiknya di kelas itu garis besarnya tentang meningkatkan produktivitas mahasiswa gitu ya. Jadi kalau sebelumnya ada prinsip deep work, kalau ini dengan prinsip behavior change. Jadi sama. Sorry sebentar, ini seharusnya papernya yang
Strategi meningkatkan fokus mahasiswa dalam belajar di era pandemi. Nah, ya itu harusnya si flow. Oh, oke. Ya ini jadi bingung. Ya harusnya gue ini lihat jadwalnya jam 2. Oke. Mungkin admin mau di-cancel saja atau mau gimana ya? Si flow bukannya ada ya? Seharusnya Floneta yang presentasi. Iya. Oh, Ya udahlah nih, lanjut aja lah. oke, dilanjut dulu deh. Iya. Iya, kan setahuku. Ya udahlah ya, oke. Ya pokoknya sama lah ya, masih masalah PJJ Indonesia. Pembelajaran daring masih membingungkan, mahasiswa jadi pasif, bosen, habis itu sulit memahami materi. Lalu kita mulai masuk ke apa itu perilaku ya. Jadi perilaku merupakan respon yang diberikan oleh seseorang dalam menghadapi suatu rangsangan menurut Maslow. Jadi perilaku pun ada 2 jenis, yang positif dan negatif. Ya, nah kemarin kita survei penyebaran kuesioner pada 105 mahasiswa. Jadi perilaku buruk apa saat belajar, yaitu banyak yang menggunakan handphone tidak terkontrol gitu ya saat PJJ ini. Lalu kita mulai go deep gitu ya. Jadi apa sih yang membuat mereka ingin main HP saat belajar gitu ya? Kebanyakan karena rasa bosen, ngantuk, habis itu ya mereka sebenarnya juga nggak terlalu paham dengan materi kuliah, jadi itu yang mendorong mereka jadi main HP gitu ya, jadi nggak fokus, bercabang, ingin tahu ini ya yang apa, ingin tahu orang lagi apa. Lalu ya kebanyakan main HP pada mata kuliah apa, ya kebanyakan pada main HP di mata kuliah yang banyak hafalan ya, terutama yang teoritis kayak gitu-gitu, mereka yang lebih cepat bosan jadi cenderung untuk bermain HP. Lalu ya itu ketika main HP mereka ngapain sih? Yaitu buka sosial media ya. Akibatnya apa? Ya jadi tugas kuliah tidak dikerjakan dengan maksimal. Lalu ya sebenarnya jadi akibat dari ya kebiasaan main HP itu jadi banyak menunda pekerjaan gitu ya. Jadi solusinya mereka untuk ini kita juga tanyain solusinya apa gitu ya, mereka buat target pencapaian perharinya. Lalu kita masuk ke teorinya behavior change. Behavior change ini apa? Sebenarnya ini sebuah prinsip psikologi yang didefinisikan oleh seorang peneliti namanya si Telly Sherrod. Ya, dia seorang profesor neuroscience kognitif dari Fakultas Eksperimental Psikologi di UCL London gitu ya. Dia menyatakan bahwa untuk merubah paradigma seseorang gitu ya, kita harus memberikan dia justru bukan nakut-nakutin gitu ya, karena dengan nakut-nakutin orang akan cenderung akan shut off gitu ya. Jadi the false if you threaten people if fear is induced gitu. Jadi kayak menurut dia kayak tulis-tulis kata smoking kills kayak gitu di rokok itu percuma aja gitu, itu nggak bakal membuat orang berhenti merokok gitu. Jadi gimana dong ya untuk behavior change ini gitu ya. Jadi menurut dia pertama adalah kita harus memberikan positive information gitu ya, karena fakta sains menunjukkan bahwa itu threats and warning itu nggak berpengaruh besar untuk merubah seseorang gitu. Dan menurut penelitiannya dia bahwa ini ada curve-nya. Jadi ya sebenarnya ya anak-anak kecil sama orang yang tua itu dia paling auban gitu ya, jadi dia paling nggak bisa dia dibilangin dengan diancem ya. Makanya kalau anak kecil kita takut-takutin ya mereka auban gitu ya, karena dari penelitian emang mereka benar-benar nggak peka gitu ya, nggak nangkep gitu ditakut-takutin gitu. Berbeda dengan positive information menurut si Telly Sherrod, justru positive information ini reseptif lah, orang lebih menerima gitu ya. Jadi dia menyatakan bahwa untuk positive change ya kita harus memberikan positive information gitu. Lalu yang kedua social incentive ya. Jadi orang secara natural itu ingin lebih baik dari orang lain gitu ya. Jadi makanya ada kata muncul fear of missing out gitu. Jadi dengan sense of competition, dengan apa, oh ini lebih baik gitu. Jadi kita akan berusaha be better gitu. Jadi ini yang menurut dia juga bisa digunakan untuk menginduce biar orang berubah perilaku buruknya. Lalu immediate rewards gitu ya. Jadi pada dasarnya manusia ini lebih menghargai reward yang didapatkan sekarang daripada yang akan didapatkan di masa depan gitu. Jadi kenapa immediate reward ini dibutuhkan? Karena untuk membentuk positive
habit gitu ya. Jadi contohnya misalnya kita melakukan aktivitas lari gitu ya, bisa kita asosiasikan dengan sesuatu positif gitu. Jadi misalnya saat lari kita mendengarkan podcast gitu, kita mendapatkan pengetahuan gitu. Jadi dengan melingkan aktivitas habit yang baru dengan sesuatu yang positif, itu secara psikologis otak kita akan mau ya melakukan terus. Lalu progress monitoring gitu ya, progress positif yang sebelumnya ditekankan di masa mendatang. Dalam penelitiannya gitu ya, si Sherrod menjelaskan gitu ya bahwa contoh yang sudah mengaplikasikan 4 strategi yang dia sebutkan itu, dia contohnya di videonya dia jelaskan tentang energy bill gitu ya. Jadi energy bill tentang gimana nih udah hemat belum selama ini gitu. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa bar biru ini adalah konsumsi energinya dia gitu ya. Lalu ini rata-rata orang pada umumnya. Jadi dia ngerasa oh udah lebih baik nih saya daripada orang-orang yang pada umumnya. Lalu yang di ungu ini adalah orang-orang yang lebih hemat lagi dari dia gitu. Jadi ini ada social incentive juga. Jadi dia termotivasi untuk lebih hemat dalam menggunakan energi gitu ya. Habis ini ada immediate rewards-nya good gitu. Oh berarti saya udah cukup baik nih penggunaan energi saya gitu. Habis ini juga ada progress monitoring gitu. Jadi sebenarnya simple aja sih dari hasil dari penelitiannya dia, bagaimana ini bisa jadi informasi untuk membuat orang menjadi menginduce positive behavior gitu. Yang menurut dia strategi ini sudah banyak dilakukan untuk membuat buat orang bayar pajak tepat waktu, biar dokter lebih sering mencuci tangan, kayak gitu-gitu. Oke. Lalu jadi kita aplikasinya gimana sih? Tadi prinsip-prinsip tadi pada solusi desain. Jadi kita mencoba merancang produk integratif ya, gelang tangan dan aplikasi untuk membantu mahasiswa untuk track produktivitasnya gitu dengan jadwal yang diingatkan melalui jam tangan dengan menerapkan prinsip behavior change dari si Tali Sherrod ini. Jadi sebenarnya ini mata kuliah teori sih, jadi sebenarnya ini exercise aja gitu ya, bagaimana mahasiswa menerapkan sesuatu prinsip psikologis yang sangat abstrak menjadi solusi desain yang nyata gitu ya. Jadi ini nama apps-nya Productive gitu ya, jadi sebelum sign in ada kata-kata positif lah gitu ya, jadi buat dia mau sign in ke apps ini. Lalu habis itu ada 2 fitur, ya ini intinya ini buat bikin schedule sih gitu ya. Jadi untuk menjadwalkan tugas-tugas yang perlu dikerjakan gitu. Jadi ada my schedule, ada user dapat membuat jadwal mingguan dengan target, dan setiap menyelesaikan satu target dia dapat ya good job gitulah, kayak immediate rewards. Habis itu ya jadi tadi dia bisa bikin jadwal mingguan atau one time thing gitu ya, one time task gitu. Lalu setelah itu dia ada report gitu ya, kayak report mingguan, target apa yang udah diselesaikan, ya tujuannya tadi ya untuk progress monitoring. Lalu ya kita bikin ada stay jam tangan juga lah yang terkoneksi Bluetooth ya dengan jarak maksimal 2 meter, jadi untuk membantu mengingatkan dia akan aktivitas yang perlu dilakukan gitu. Jadi kesimpulannya ini sih ya, tadi kita coba positive information, memberikan quote-quote gitu ya, jadi di tampilan home apps-nya gitu ya, biar mengencourage orang untuk men-sign in menggunakan apps ini. Habis itu kayak ada word of encouragement, immediate reward setelah dia job well done kayak gitu. Habis itu ada progress monitoring lewat jam tangan dan report mingguan gitu. Sebenarnya satu fitur lagi belum kita kembangin adalah yang social incentive ya gitu. Kemarin ya karena waktunya juga terbatas, jadi kita pikir ya udahlah 3 dulu gitu. Sebenarnya bisa dikembangkan mungkin yaitu social incentive. Jadi gimana mungkin bisa bersaing gitu ya sama teman, teman ini udah lebih selesai gitu. Jadi biar gimana sense of competition, biar tergerak untuk lebih cepat mengerjakan tugas. Udah itu aja. Oke, sekian. Oke. Iya, terima kasih Bu Devani. Mungkin dari floor ada yang mau bertanya? Sepertinya hari ini kita pesertanya cuma 3 ya. Jadi ya, mungkin dari floor ada yang mau bertanya, Bu Rinka atau Bu Christmas? Atau Bu Devani? Bila tidak ada, mungkin saya yang bertanya ya. Jadi mungkin yang tadi saya lihat menarik, mungkin paper Bu Devani ya. Jadi untuk yang apps ya, jadi apps yang produktif.
Nah, itu kenapa harus buat jam tangan ya? Sebenarnya jam tangan itu kan sebenarnya produk yang udah universal ya, smartwatch ya, misalnya produk yang sudah banyak dikembangkan dan banyak yang bagus gitu. Kenapa tidak integrated dengan let's say Apple Watch atau dengan Samsung Watch yang lain? Kenapa harus membuat sendiri gitu? Iya, ya sebenarnya sih kemarin ini exercise aja sih biar mahasiswa coba bikin produk yang integratif, ada digital sama fisiknya gitu. Tapi ya kemarin anak-anak akhirnya ya sebenarnya ngerti sih karena ya smartwatch udah ada gitu. Kenapa enggak? Ya kemarin karena exercise pengen bikin produk yang seamless aja sih, ada digital sama apa fisiknya gitu ya, anak-anak biar cepet aja mikirnya, ya udahlah jam tangan gitu ya. Sebenarnya sih ini bisa dielaborasi lebih lanjut sih, karena ini kan sebenarnya mata kuliah teori ya. Kemarin sebenarnya kita lebih ke prosesnya, gimana dari si tally syarat itu yang sangat abstrak kita turunin jadi bikin kuesioner kayak gitu, interview gimana sampai akhirnya jadi produk. Jadi ya meskipun produknya konsep aja sih, jadi sebenarnya emang produknya waktunya mepet banget sih, cuma 2 minggu terakhir gitu ya, jadinya ya emang kemarin juga rada buru-buru ya, anak-anak juga nggak pikir panjang, jadi udahlah jam tangan aja yang gampang gitu. Iya, ya dalam tugas ini juga 2 kelompok yang bikin jam tangan, ada yang satu lagi yang deep work sebenarnya juga ada bikin jam tangan tapi nggak gitu bagus lah, jadi kayak gitu. Jadi ya kemarin sih karena ada butuh produk fisiknya, anak-anak nggak mikir panjang, udah lah yang cepat bikin jam tangan gitu ya. Sebenarnya bisa macem-macem sih gitu. Ada yang bikin agenda juga, ada yang ini gitu. Tapi ya ini kemarin ya sebenarnya bisa dielaborasi lebih lanjut sih, itu aja. Oke, terima kasih Bu. Thank you. Ya, mungkin dari peserta lain atau admin masih mau menunggu atau mau diakhiri saja sesinya? Atau ada konfirmasi dari peserta lain, apakah ada yang masih mau masuk ke panel ini? Dari admin? Bila sudah tidak ada, mungkin para peserta bisa kameranya dinyalain. Mungkin kita langsung closing saja. Ya, admin boleh tolong di capture? Atau sorry, dari admin mau tunggu 10 menit dulu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu boleh break dulu sebentar atau mau toilet break dulu. Jadi mungkin kita sambil tunggu peserta lain ya.